Horas, semoga Anda sehat selalu. Setelah membuat komponen GUI pada tampilan aplikasi yang Anda bangun, maka berikutnya yang Anda lakukan adalah membuat kode sehingga komponen tersebut dapat merespon input dari pengguna. Aksi yang diberikan oleh pengguna terhadap aplikasi disebut sebagai event. Misalnya tombol diklik, mouse digeser, atau radio button dipilih. Nah, penanganan event yang terjadi terkait input dari pengguna dilakukan melalui mekanisme yang disebut dengan event handling. Pada video ini ditunjukkan cara melakukan proses tersebut, khususnya pada Java Swing. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa mengenal, memahami, dan mampu menguasai pengimplementasian event handling pada Java Swing. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Video kali ini akan dipandu oleh asisten pengajar mata kuliah PBO, Ibu Vini Kristina Siombing, Eskom. Halo semua, pada praktikum kali ini kita akan belajar mengenai event handling pada Swing. Sebelum masuk ke event handling, kita mau tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan event itu. Event itu menjelaskan perubahan status sumber atau source atau suatu objek. Event dihasilkan sebagai hasil interaksi user dengan komponen GUI. Misalnya dengan mengklik tombol, menggerakkan mouse, memasukkan karakter, melakukan scroll up, scroll down, dan lain-lain. Nah, interaksi-interaksi yang tadi itu merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya suatu event. Tipe-tipe event secara luas dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu foreground event dan background event. Untuk foreground event, eventnya ini membutuhkan interaksi langsung dari pengguna yang akan dihasilkan itu sebagai berupa feedback dari seseorang yang berinteraksi dengan komponen GUI. Misalnya mengklik tombol, menggerakkan mouse, masukkan karakter, melakukan scroll down, scroll up, dan lain-lain. Sedangkan background event ini tidak membutuhkan interaksi dari pengguna akhir atau user, tapi background event ini terjadi ketika misalnya ada interupsi sistem operasi, kegagalan perangkat lunak atau perangkat keras, timer expiration, atau operation completion gitu. Itulah yang merupakan contoh-contoh dari background event. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan event handling itu? Setelah tahu tadi apa itu event, sekarang kita mau tahu itu apa event handling. Yang event handling ini merupakan mekanisme yang mengontrol event dan memutuskan apa yang akan terjadi jika suatu event itu muncul. Mekanisme ini memiliki kode yang dikenal sebagai pengendali kejadian atau event control yang dijalankan ketika suatu kejadian terjadi. Model event di Swing itu ada dua, yaitu source dan listener. Source merupakan objek tempat terjadi suatu event. Source bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang event yang terjadi kepada penanganannya. Java menyediakan kelas untuk source object. Model yang kedua itu adalah listener. Ini juga dikenal sebagai event handling. Listener bertanggung jawab untuk menghasilkan respon terhadap suatu event. Dari sudut pandang implementasi Java, listener juga merupakan objek. Listener menunggu sampai menerima sebuah event. Setelah event diterima, listener memproses event tersebut kemudian dikembalikan. Manfaat dari pendekatan ini adalah logika antarmuka pengguna benar-benar terpisah dari logika yang menghasilkan event. Elemen antarmuka pengguna dapat mendelegasikan pemrosesan event ke bagian kode yang terpisah. Dalam model ini, listener harus didaftarkan dengan source object agar listener dapat menerima pemberitahuan event. Inilah cara yang efisien untuk menangani event karena pemberitahuan event dikirim hanya kepada listener yang ingin menerimanya. Langkah-langkah yang terlibat dalam penanganan event atau event handling yaitu pertama, user mengklik tombol dan event dibuat. Kelas object event yang berhubungan dibuat secara otomatis dan informasi tentang source dan event tersebut diisi dalam objek yang sama. Event object diteruskan ke metode listener kelas yang terdaftar.
Metode ini akan dijalankan dan dikembalikan. Poin yang perlu diingat tentang listener yaitu untuk mendesain kelas listener, kita harus mengimplementasikan beberapa interface listener. Listener interface ini akan memperkirakan berapa public abstract callback method yang harus diterapkan oleh listener class. Jika Anda tidak mengimplementasikan salah satu interface yang telah ditentukan sebelumnya, maka kelas Anda tidak dapat bertindak sebagai kelas listener untuk source object. Untuk lebih lengkapnya, kita akan melihat bagaimana event handling pada Swing ini dalam kode program. Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan mencontohkan satu buah event handling pada Swing. Kita ambil satu contoh aja, misalnya itu event handling untuk button action. Di sini kita buat sebuah project baru dulu, kemudian klik next. Nama aplikasinya misalnya saya buat di sini untuk Java handling. Kemudian di sini ada default class dan package. Kita bisa hapus saja karena itu default dibuat saat kita membuat sebuah project baru. Di sini saya mau buat sebuah package baru, namanya tutorial GUI, kemudian klik finish. Kemudian di dalam package ini saya membuat sebuah kelas baru, namanya itu Swing Control Demo, kemudian klik finish. Kemudian berikut kode program yang saya buatkan untuk membuat sebuah event handling untuk button. Kita coba untuk run-nya dulu supaya kita bahas untuk kode programnya. Nah, di sini kan keluar sebuah window untuk kontrol button actionnya. Misalnya kita klik OK, maka akan dikeluarkan status atau sebagai respon dari button action ini. Ketika kita mengklik buttonnya, maka akan dikeluarkan status yang berbeda-beda untuk setiap button ini. Nah, untuk membuatnya kita lihat kode programnya. Yang pertama di sini akan dideklarasikan setiap field yang dibutuhkan. Tentunya kita butuh field untuk frame-nya atau window-nya ini. Kemudian ada label untuk header-nya dan statusnya. Ini untuk header, ini statusnya. Kemudian control panel. Nah, di sini berikut itu merupakan kode program untuk main methodnya atau entry point pada Java. Kemudian itu di sini kita lihat kode program untuk mengatur window-nya ini. Kita lihat di sini untuk nama frame-nya itu Java Swing Examples. Di sini untuk mengatur panjang dan lebarnya window kita ini. Kemudian ada grid-nya 3x1. Kemudian di sini ada deklarasikan untuk header label dan status label yang diberikan size-nya masing-masing. Itu untuk status labelnya itu 350 kali 100. Kemudian di sini juga ada listener untuk window. Ketika kita nanti nutup windownya ini, maka akan ditampilkan status window close. Kita misalkan saja kita close-nya, maka di sini akan ditampilkan window close. Itu merupakan status dari event handling yang kita buat. Kemudian kita run lagi. Untuk selanjutnya kita bahas di sini itu menginstansiasi untuk panelnya. Kemudian kita akan menambahkan header label, control label, dan status label itu ke mainframe dengan metode add. Kemudian di sini kita lihat untuk header labelnya itu di set text-nya itu ini control in action button. Kemudian di sini akan dibuat instansiasi untuk masing-masing button. Itu ada off button, submit button, dan cancel button.
kemudian akan di set actionnya masing-masing apa. Kemudian di sini merupakan listener untuk masing-masing button ini. Ini tadi sebagai source-nya, kemudian ini bagian listener-nya. Kemudian akan ditambahkan ke control panel dengan menggunakan add method. Kemudian di sini akan dijelaskan mengenai status yang akan dikeluarkan ketika listener masing-masing dari si button ini, dari action masing-masing si button ini, dimana kita menggunakan conditional ketika button off diklik itu akan mengeluarkan status off button klik gitu. Jika submit button diklik akan dikeluarkan pesan submit button klik gitu, dan kemudian yang terakhir itu cancel. Begitu kira-kira untuk penjelasan dari kode program yang kita buat di sini. Selanjutnya itu kalian bisa mencobakan event handling lainnya dengan menggunakan listener yang berbeda. Misalnya itu ada window listener, action listener, listen selection listener, key listener, change listener, mouse listener, atau juga mouse motional listener, mouse wheel listener, dan lain-lain. Mungkin sampai di sini untuk penjelasan atau penjelasan singkat mengenai contoh event handling pada Java Swing. Untuk yang lainnya boleh kalian eksplorasi lebih banyak lagi. Demikian praktikum hari ini. Terima kasih. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman presentasi objek. Kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.